Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah kalau semua orang setuju denganmu, ada yang salah. Ayat kuncinya ada di Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kebenaran tidak pernah populer. Saudara, di zaman media sosial, likes dianggap kebenaran. Disetujui, banyak orang dianggap tanda bahwa kita benar. Ditolak dianggap salah. Namun Alkitab justru berkata sebaliknya. Ketika semua orang setuju dengan kita, bisa jadi kita sedang tidak berdiri di pihak kebenaran. Yesus tidak pernah populer. Para nabi tidak pernah aman. Para rasul tidak pernah nyaman. Tetapi mereka benar. Kebenaran selalu membawa konflik. Yang pertama, nabi sejati selalu berseberangan dengan mayoritas. Mari kita buka di Yeremia 5:31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Bapak Ibu semua, kita lihat contoh Alkitab. Nabi Mika, Raja Ahab ingin perang. 400 nabi berkata, silakan, Tuhan menyertai. Satu nabi, Mika berkata, engkau akan kalah. Siapa yang benar? Yang sendirian yang benar. Pelajarannya apa yang bisa kita petik? Jumlah tidak menentukan kebenaran. Suara terbanyak bukan suara Tuhan. Yang kedua, Yesus sendiri ditolak karena terlalu benar. Yohanes 1:11 berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus menegur kemunafikan, menyentuh dosa yang disembunyikan, menggoncang zona nyaman agama. Akibatnya apa? Ditinggalkan murid, dibenci pemimpin, disalibkan massa. Kalau Yesus mencari persetujuan semua orang, salib tidak akan pernah ada, Bapak Ibu. Yang ketiga, ketika semua orang setuju, ada bahaya besar. Yang pertama, bahaya kompromi kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hari ini, dosa dilunakkan. Kekudusan dianggap radikal. Teguran disebut penghakiman. Kebenaran disebut kebencian. Supaya disukai banyak orang, maka banyak orang akan melakukan yang namanya mengurangi firman, mengedit Injil, menyesuaikan kebenaran dengan selera manusia. Nah, ini Injil yang semua orang suka. Biasanya bukan Injil yang benar. Yang kedua, nabi palsu selalu disukai. Di Yesaya 13 ayat 10 dikatakan, oleh karena, sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat. Mereka mengapurnya. Bapak Ibu semua, nabi palsu tidak menegur dosa. Tidak berbicara tentang pertobatan. Tidak bicara tentang salib. Hanya bicara berkat, sukses, nyaman. Kenapa disukai? Karena tidak melukai ego manusia. Yang keempat, contoh-contoh dalam tokoh Alkitab yang tidak disetujui semua orang. Yang pertama kita lihat Nuh. Ditertawakan tapi selamat. Semua orang hidup seperti biasa. Tidak ada yang percaya air bah. Nuh sendirian tapi terus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan membangun bahtera. Yang ditertawakan yaitu Nuh justru diselamatkan bersama keluarganya. Yang kedua, Daniel tidak kompromi dan masuk gua singa. Semua pejabat setuju menyembah raja. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Akibatnya masuk gua singa. Tapi Tuhan memuliakan. Lihat, ketaatan seringkali membuat kita menjadi minoritas. Dan yang ketiga, Yohanes Pembaptis. Mati karena kebenaran. Menegur dosa raja. Tidak cari aman. Kepalanya justru dipenggal. Lalu Yesus berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Wah, luar biasa. Surga menghargai yang dunia singkirkan. Yang kelima, kita lihat dalam contoh kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Semua orang memanipulasi laporan. Kalau kamu jujur, dianggap aneh. Tidak diajak, tidak disukai, dan ingat, jangan takut sendirian. Takutlah kehilangan integritas. Kemudian dalam pelayanan, semua ingin pelayanan ramai, tidak mau bicara dosa, tidak mau tegur jemaat. Nah, gereja penuh, belum tentu gereja itu sehat. Catat baik-baik. Kemudian dalam keluarga dan relasi, semua setuju dengan dosa demi damai. Kamu berdiri pada kebenaran, dianggap keras. Damai palsu jauh lebih berbahaya dari konflik yang menyelamatkan. Amin. Nah, sekarang kita lihat yang keenam, kita akan bahas tentang bukan berarti kita mau cari konflik ya, hati-hati. Khotbah hari ini bukan mengajarkan sombong rohani, merasa diri paling benar, sengaja cari musuh. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah, kebenaran harus disampaikan dengan kasih.
Tapi kasih tidak boleh mengorbankan kebenaran. Yang ketujuh, pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu semua nih. Apakah aku sedang mencari kebenaran atau persetujuan? Apakah aku berani tidak disukai demi taat? Apakah hidupku mencerminkan Injil atau selera manusia? Nah, Bapak Ibu semua, sebagai penutup kita baca Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Kristus berarti tidak selalu disukai, tidak selalu dipahami, dan tidak selalu didukung. Namun, disetujui Tuhan jauh lebih penting daripada disukai manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kesimpulannya, kalau semua orang setuju dengan kamu, periksalah kembali. Apakah kamu sedang berjalan dalam kebenaran atau sedang berdamai dengan dunia? Bapak Ibu semua, lebih baik sendirian bersama Tuhan daripada ramai-ramai tanpa kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memahami hari ini satu kebenaran bahwa memang kebenaran itu tidak populer. Berikan kekuatan kepada kami untuk berani hidup benar, berani sendiri. Karena rame-rame juga belum tentu benar. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami mau berdoa bahwa lebih baik kami sendirian bersama Tuhan daripada rame-rame tanpa kebenaran. Lebih baik kami berjalan dalam kebenaran daripada kami berdamai dengan dunia. Kami tahu Tuhan, kami bukan dari dunia. Kami berasal daripada Bapa di surga. Oleh sebab itu di dunia kami hanya sementara. Oleh sebab itu kami masih menjadi terang dunia. Kami masih membawa banyak orang berjumpa dengan kasih Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila kebenaran Tuhan dinyatakan, pertobatan terjadi, dan amanat agung dituntaskan. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.